Ingin tahu kira-kira makhluk halus atau jin atau makhluk gaib sukanya tinggal di bagian mana ya di dalam rumah kita? Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, penonton Klinik TV yang berbahagia? Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam limpahan rahmatnya. Jumpa lagi dengan saya di channel Klinik TV. Nah teman-teman sekalian, pada video ini saya masih membahas seputar masalah hantu, masalah jin, masalah klinik, mitos, melanjutkan pembahasan dari video-video sebelumnya tentang sosok jin atau makhluk halus yang menghuni rumah kita. Tetapi pembahasannya lebih spesifik lagi, yaitu bagian-bagian di dalam rumah kita yang menjadi lokasi persembunyian atau tempat tinggal para makhluk halus tersebut. Menurut Anda, kira-kira makhluk halus itu sukanya tinggal di bagian mana di rumah Anda? Nah, yuk langsung saja simak 5 tempat bagian di rumah kita yang konon disukai dan menjadi tempat tinggal atau tempat persembunyian makhluk halus atau jin. Tetapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan untuk Anda yang baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang dan bisa rutin mengupdate video-video informatif lain seputar masalah klinik, mitos, mimpi, sejarah, dan lain sebagainya. Yang pertama, kamar mandi. Nah teman-teman sekalian, untuk Anda ketahui bahwa salah satu bagian di rumah kita yang disukai makhluk halus adalah kamar mandi. Kenapa? Nah ayo, saat berada di dalam kamar mandi, kira-kira apakah Anda suka berlama-lama sambil bernyanyi misalnya? Hati-hati, nanti ada makhluk halus yang diam-diam mengintip dari atas atau dari belakang Anda. Bahkan makhluk halus itu bisa mengganggu Anda ketika mandi. Bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tetapi banyak orang mengalami kejadian yang aneh atau misterius atau ganjil saat berada di dalam kamar mandi. Ada sebuah cerita ini datangnya dari negeri tetangga Malaysia, tetapi saya yakin pasti di sekitar kita ada yang pernah mengalaminya juga. Seorang laki-laki, sebut saja namanya Faizal ya, hobinya itu menyanyi. Setiap dia mandi dia menyanyi. Ternyata pada suatu ketika saat si Faisal ini sedang di kamar mandi dan menyanyi, ternyata dia tidak bernyanyi sendirian. Ada suara aneh yang ternyata diam-diam menirukan lagu yang dia nyanyikan. Nah, coba tebak siapa suara kedua itu? Yang jelas dia bukanlah sosok keluarga si Faisal ini, tetapi suara itu adalah suara wanita dan diyakini adalah hantu atau makhluk halus yang ada di kamar mandinya. Tidak hanya diganggu oleh suara saja, Faizal ini juga mengaku melihat hal aneh pada pintu kamar mandi. Dia sudah menutup pintunya, tapi pintu itu terbuka lagi. Dia sudah menguncinya, padahal pintu terus saja terbuka. Nah, pintu itu kembali terbuka dan terbuka hingga beberapa kali, hingga menyebabkan si Faizal ini ketakutan dan berlari histeris. Nah, ditambah lagi suara perempuan yang tadi juga terdengar. Nah ini adalah sebuah kasus nyata, sebuah kisah nyata tentang adanya sosok penunggu makhluk halus di dalam kamar mandi. Bahkan si Faisal ini mengaku setelah kejadian tersebut ia sempat mengalami sakit, demam, panas, dan baru sembuh setelah beberapa hari. Mungkin ya karena shock atau karena takut, ya wallahu a'lam. Nah, itulah sekelumit kisah nyata tentang sosok makhluk halus yang mungkin saja juga ada di kamar mandi kita. Maka dari itu, jika kita di kamar mandi, baik untuk mandi atau apapun, usahakan untuk tidak bernyanyi atau jangan terlalu lama di dalam kamar mandi agar tidak diganggu oleh makhluk halus tersebut. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, kenapa makhluk halus itu sukanya di kamar mandi? Jawabannya karena kamar mandi itu lembab. Dan tempat yang lembab itu konon menjadi tempat favorit makhluk halus untuk tinggal. Karena itu orang tua zaman dulu kerap memberikan nasihat kepada anak-anaknya bahwa jangan terlalu lama saat berada di dalam kamar mandi. Adakah cara untuk mengatasi agar makhluk halus tersebut tidak betah di dalam kamar mandi kita?
Ada, yaitu dengan membuat kamar mandi senantiasa kering dan bersih dan memberi pencahayaan yang cukup agar cahaya matahari bisa masuk ke dalam kamar mandi kita. Itu adalah salah satu cara agar makhluk halus tidak kerasan atau tidak betah di kamar mandi kita. Yang kedua, kamar kosong. Tidak hanya kamar mandi saja yang menjadi tempat favorit jin ini atau makhluk halus ini, tetapi juga kamar kosong menjadi tempat favorit makhluk halus untuk tinggal. Dulu saya ingin bercerita, sewaktu saya masih kuliah sekitar tahun 2008, saya sempat cuti selama 1 tahun karena mengalami sebuah kecelakaan yang menyebabkan saya luka berat. Nah, selama 1 tahun saya cuti dan kamar saya kunci dan tidak ada yang masuk ke dalam kamar kos saya tersebut. Setelah saya sembuh dan kembali ke kos-kosan, itu ternyata saya mendengar dari teman-teman di sekitar kosan bahwa terkadang dalam kamar saya itu yang terkunci dari luar terdengar suara-suara aneh. Terkadang juga terdengar seperti ada orang yang berbicara, seperti ada gerombolan orang yang berbicara. Terkadang juga ada seperti orang yang menari dan berbagai keganjilan lainnya. Memang di kamar kos itu saya sering mengalami hal-hal aneh dan ganjil. Bisa dikatakan sering diganggu sosok astral tak kasat mata. Selama tinggal di kos itu saya tidak pernah tidur kecuali setelah subuh. Kenapa? Karena tidur sebelum subuh pasti diganggu oleh makhluk halus tadi. Nah, jadi intinya teman-teman sekalian, walaupun rumah kita sudah bersih, bukan berarti makhluk halus tidak ada di rumah kita, bukan berarti makhluk tidak betah di rumah kita. Terlebih lagi jika Anda memiliki banyak ruang kosong yang bisa jadi tempat nyaman untuk mereka tinggal. Karena itu jangan sampai ada kamar kosong di dalam rumah Anda agar tidak dihuni oleh makhluk halus ini. Jika ada kamar yang tidak terpakai, maka bersihkan setiap hari, masuki kamar tersebut setiap hari, dan buka jendelanya setiap hari agar cahaya matahari langsung bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Insya Allah jin atau makhluk halus tidak akan betah di dalam kamar yang dilakukan secara rutin seperti yang saya sebutkan tadi itu. Yang ketiga, tempat kotor dan lembab. Jika rumah Anda dibiarkan lembab dan kotor, waspadalah karena jin atau makhluk halus sangat suka pada tempat yang kotor dan lembab. Untuk itu, pastikan di dalam rumah Anda tidak ada satupun sudut rumah yang kotor. Karena walaupun Anda sudah membersihkan seluruh ruangan, seluruh kamar di rumah Anda dan membuatnya wangi dan bersih, tapi apabila masih ada sudut yang kotor, maka makhluk halus akan diam di sudut tersebut. Misalnya di pojokan kamar atau lemari pakaian yang tidak bisa dibersihkan dengan sapu misalnya, maka pastikan Anda membersihkan sudut-sudut tersebut agar benar-benar bersih dan tidak ditempati makhluk halus. Yang nomor 4, area taman. Jika Anda punya halaman yang luas dan dijadikan sebagai taman, maka hati-hati karena area taman kerap menjadi tempat tinggal atau makhluk ya dihuni oleh makhluk halus. Meski siang hari taman terlihat indah, tapi hal itu akan suasana itu akan berubah di malam hari. Taman kerap menjadi tempat yang seram atau menyeramkan, terlebih lagi jika di taman itu ditanami pohon-pohon rindang yang disenangi oleh jin atau makhluk halus. Beberapa pohon kerap digunakan sebagai rumah bagi makhluk halus seperti pohon pisang, pohon bambu, pohon beringin dan berbagai pohon lainnya. Jadi hindari menanam pohon-pohon yang disukai oleh makhluk halus tersebut di halaman rumah Anda. Yang nomor 5, loteng dan gudang. Nah, loteng dan gudang adalah dua tempat yang juga menjadi kediaman makhluk halus. Kenapa? Karena selain jarang dihuni, kedua area ini juga sering lembab dan kotor. Tak heran jika banyak makhluk halus yang senang atau nyaman berada di tempat tersebut. Nah, apakah Anda punya gudang di rumah Anda? Apakah Anda selalu membuka dan membersihkannya setiap hari atau secara rutin, minimal seminggu sekali? Jika tidak, maka di gudang itulah makhluk halus akan tinggal di rumah Anda. Jadi waspada. Nah, itulah teman-teman sekalian 5 tempat di rumah kita yang sering menjadi persembunyian atau tempat tinggal jin alias makhluk halus atau makhluk astral. Ingat, keberadaan mereka di rumah tersebut membawa aura negatif
dan dampak buruk, seperti Anda akan mudah bertengkar dengan keluarga atau pasangan Anda akan sering sakit-sakitan, Anda akan malas beribadah, dan berbagai pengaruh buruk lainnya. Demikianlah informasi yang bisa saya share tentang tempat persembunyian atau tempat tinggal makhluk halus atau jin di area rumah kita. Jadi bagi Anda yang sudah mengetahui informasi ini, maka rajin-rajinlah membersihkan bagian-bagian rumah tersebut agar makhluk halus tidak betah tinggal di sana atau agar makhluk halus pergi dari rumah Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.